sudah berada di tengah-tengah kita semua. Halo Mas Yana. Halo, halo Lala, halo semuanya peserta. Halo. Salam kenal semuanya. Salam kenal. Halo Mas Yana. Semoga malam Wah, ini tetap semangat ya, teman-teman. semangat dong. Kita sama-sama belajar, kita sama-sama sharing. Jadi nanti kalau misalnya ada pertanyaan apapun yang terkait dengan rekrutmen, hiring, bisa langsung kita share bareng, teman-teman. Oke, siap Mas Yana. Sebelumnya terima kasih sekali untuk malam ini nih Mas. Sudah mau sharing-sharing ke kita semua. Siap Lala, sama-sama Lala. Oke. Wah, ini tadi juga ada Pak Sudaman juga yang sudah sharing nih ke kita semua nih tentang permasalahan hiring-nya, pengen cari orang yang tepat gitu, Mas. Nah, jadi kepo-kepo nih, pengen tahu gimana sih Hmm, cara hiring kandidat yang berkualitas, yang tepat gitu. siap Monggo, Lala. Mas, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, kalau gitu aku izin untuk share screen kali ya. Oke. Apakah sudah terlihat? Sudah, Mas. Oke, good. Sip. Mungkin pertama-tama aku mau say thank you dulu kali ya buat tim Aksoro di sini. Karena di sini tim Aksoro juga sudah mempercayai aku pribadi gitu ya untuk sharing bersama teman-teman terkait dengan apa sih gimana gitu ya caranya membangun sistem rekrutmen dan mendapatkan kandidat yang hebat gitu ya. Nah, mungkin sebelum aku mulai gitu ya, teman-teman, aku pengen mengajak teman-teman lagi gitu ya. Mungkin tadi Lala sudah sempat menginformasikan bahwa kalau misalnya bisa nih teman-teman sambil on cam gitu ya, supaya kita bisa saling menyapa satu sama lain meskipun kita berada di dunia yang berbeda gitu ya. Aku kebetulan di daerah Jawa Barat gitu ya, di daerah Bogor. Mungkin bagi teman-teman yang mungkin lagi di daerah Bogor juga, nanti kapan-kapan kita bisa bertemu ya teman-teman. Mungkin bagi teman-teman yang di luar dari daerah ini, dari Jawa Barat atau mungkin dari yang tadi ada sempat aku lihat dari Batam ya kalau nggak salah. Terus Pak Sudama tadi ya sempat mention dari Bali gitu ya. Selamat datang gitu ya di dalam webinar ini gitu ya. Mungkin di sini aku akan sharing-sharing dikit gitu ya terkait dengan apa aja sih dan bagaimana sih caranya kita tuh bisa memahami terkait dengan proses rekrutmen yang baik dan benar. Seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mungkin aku akan next slide. Oke, nah di sini mungkin aku mau kenalin diri dulu. Mungkin sekilas tadi sudah dikenalkan sama Lala gitu ya. Nah, em, kenalin gitu ya, nama aku Damianus Yana Kristianto gitu ya. Biasanya memang dipanggil Yana gitu ya. Mungkin di sini teman-teman aku pengen share sedikit terkait dengan background pekerjaan aku gitu ya teman-teman ya, selama beberapa tahun belakangan ini. Eh, Pada pertama kali gitu ya, teman-teman, aku tuh memulai pekerjaan gitu ya. Aku memulai kerja itu pada tahun 2017 gitu ya. Jadi aku tuh mulai kerja sebagai HR officer di PT Sadikun Niaga Mas Raya. Mungkin bagi teman-teman yang tahu atau pernah dengar gitu ya, Sadikun itu apa, jadi mungkin paham tentang bisnis prosesnya, tapi bagi teman-teman yang belum paham, Sadikun itu adalah salah satu distributor Pertamina. Dia memang perusahaan swasta, tapi distributor Pertamina yang punya berbagai cabang di seluruh Indonesia. Paling utamanya di Jakarta, tapi aku pernah kerja bareng sama tim di Semarang. Kalau nggak salah ada tim di Bali juga, ada tim di Lampung, dan tim di Surabaya. Seingat aku ada di situ. Nah, dari sanalah aku memulai karir gitu ya, teman-teman. Di sana aku menjadi HR officer. Eh, Kebetulan memang job description yang aku kerjakan di sana lebih general gitu ya, lebih seluruh ya, keseluruhan. Aku pertama membuat job description setiap karyawan yang ada di seluruh PT Sadikun pada saat itu. Terus kemudian aku membuat struktur organisasi, terus kemudian aku juga manage all HR departemen di seluruh divisi gitu ya. Dan kemudian aku juga pernah untuk proses hiring juga gitu ya teman-teman. Jadi aku pernah manage di proses hiring juga. Terus kemudian aku lanjut lagi berkarir di salah satu Big Four company. Mungkin bagi teman-teman yang di sini lulusan accounting, finance, business administration mungkin ya paham gitu ya tentang Big Four gitu ya. Jadi Deloitte Indonesia itu merupakan perusahaan consulting firm gitu ya.
dia itu memang sudah cukup worldwide gitu teman-teman. Dan aku di sana bekerja sebagai Human Resource Associate, memang spesifiknya di bagian rekrutmen. Jadi aku di sana bekerja sudah almost 3 years gitu ya. Terus kemudian setelah 3 tahun berkarir di sana, aku memutuskan untuk lanjut kembali gitu ya, berkarir di dunia yang cukup berbeda, yaitu di e-commerce industry, karena aku pengen tahu gitu ya, gimana sih caranya kita tuh bisa membangun sebuah sistem rekrutmen yang baik dan benar, apalagi meng-hire orang-orang atau mungkin Gen Y gitu ya, atau mungkin Gen X barangkali gitu ya. Jadi kita paham dulu nih generasi-generasi yang baru ini, gimana caranya mereka bisa beradaptasi dan lain-lain. That's why makanya aku pindah gitu ya ke salah satu e-commerce company di Indonesia. Mungkin kalau misalnya teman-teman kepo gitu ya, mungkin bisa lihat langsung di LinkedIn di mana sih kantor aku, juga boleh banget teman-teman. Tapi di sini tugas aku adalah aku akan share nih ke teman-teman secara pengalaman, secara apa sih yang aku sudah dapatkan selama ini, itu semoga bisa membantu teman-teman dalam menyelesaikan permasalahan di masing-masing kantor seperti itu. Oke, kita akan lanjut kembali. Nah, di sini teman-teman, aku akan share beberapa slide gitu ya, teman-teman. Nah, mungkin beberapa slide ini itu temanya adalah terkait dengan rekrutmen. Pertama adalah aku juga pengen share nih, teman-teman. Itu nanti apa sih objektif ya dari pemilihan kandidat? Kenapa sih perusahaan tuh harus memilih gitu ya kandidat yang ada? Terus kemudian yang kedua, aku juga akan share sedikit nih kira-kira persiapan apa sebelum perusahaan tuh merekrut seorang kandidat yang memang cocok sesuai dengan kebutuhan di perusahaan tersebut. Terus kemudian poin ketiga adalah memahami proses rekrutmen yang ada. Jadi di sini nanti aku akan share gitu ya, teman-teman, proses rekrutmen yang biasanya terjadi gitu ya di company atau di industri yang mungkin sudah cukup berdiri cukup lama gitu ya. Nanti di sana apa aja prosesnya, terus kemudian kenapa harus ada proses seperti itu dan lain-lain. Terus kemudian nanti keempat aku akan membahas gitu ya terkait dengan bagaimana cara mendapatkan talent terbaik. Dan kelima adalah aku akan spill dikit nih, teman-teman. Aku akan kasih bocoran sedikit. Salah satu assessment dalam rekrutmen yang memang itu impactful buat perusahaan teman-teman. Seperti itu. Nah, jadi untuk hari ini akan berbicara terkait dengan 5 hal tersebut. Tapi sebelum kita jawab gitu ya, sebelum kita lanjut dan fokus terhadap rekrutmen, di sini aku pengen ngasih tahu dulu nih, teman-teman. Jadi mungkin aku akan share sedikit gitu ya teman-teman, apa namanya, bahwa setiap organisasi, setiap perusahaan itu sebenarnya mirip dengan manusia. Kebetulan background aku psikologi ya teman-teman, jadi kalau misalnya related dengan manusia itu cukup, dalam tanda kutip cukup paham dikit lah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bayangkan ya teman-teman, sebuah organisasi berdiri gitu ya, pertama kali sebuah bisnis atau perusahaan organisasi berdiri itu pasti mereka mengalami yang namanya tahapan perkembangan. Nah, mungkin bagi teman-teman owner di sini gitu ya, ada yang sudah merasakan gitu ya, gimana sih struggle-nya ketika di awal berusaha berdiri, terus kemudian gimana cara struggle-nya mencari kandidat yang mungkin setia ke depannya, terus bisa menjalankan organisasi yang baik dan benar ke depannya sesuai dengan visi dan misi, terus kemudian gimana caranya bisa develop karyawan yang memang di sini ada owner yang sudah cukup well established gitu ya, perusahaannya sudah cukup berdiri cukup lama, gimana cara bisa mendevelop karyawannya. Pasti ada beberapa krisis di sini ya, teman-teman yang biasanya dihadapi. Nah, mungkin di sini aku akan share sedikit gitu ya, gambaran tentang tahapan organisasi ini, teman-teman. Jadi kalau misalnya kita lihat gitu ya, dari gambar yang ada di layar gitu teman-teman, kita bisa mulai itu dari yang pojok kiri bawah gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat ya, di situ ada tulisan entrepreneur stage gitu ya. Jadi entrepreneur lah ya ibaratnya. Jadi mungkin di sini teman-teman yang punya UMKM gitu ya, atau baru berusaha mendirikan suatu bisnis gitu ya, itu sebenarnya di tahap yang pertama ini. Apa sih yang sebenarnya dibutuhkan? Yang pertama kali dibutuhkan adalah need for leadership, itu pasti gitu. Jadi memang owner gitu ya, diupayakan untuk bisa memimpin suatu organisasi sehingga mereka bisa mampu untuk menciptakan visi, misi, dan value perusahaan yang kuat di awal. Dari situ dia berangkat gitu ya, masuk ke collectivity stage gitu ya. Di sana sebenarnya apa ya, perlu adanya clear direction, teman-teman.
Jadi kalau misalnya teman-teman itu sudah punya bisnis gitu ya, terus kemudian sudah di tahap kedua ini, dia punya beberapa poin yang perlu kita buat. Contohnya sebuah sistem, sebuah flow di dalam sana. Terus kemudian struktur organisasi itu bisa dibuat di sana. Nah, biasanya di sana tuh need for delegation with control. Seperti itu. Jadi memang benar-benar harus dikontrol gitu perusahaannya. Supaya apa? Supaya tetap bisa berusaha jalan sesuai dengan visi misi yang diusung dari awal. Seperti itu. Terus kemudian setelah itu perlu adanya internal system yang jelas, clear gitu ya. Kita masuk ke tahap ketiga, formalization stage gitu ya. Tahap di mana perusahaan itu sudah cukup mature, kita bisa dibilang seperti itu. Tapi perlu ada yang namanya sistem yang menggerakkan seluruh bagian atau mungkin sub bagian ya dalam perusahaan supaya mereka bisa bergerak otomatis gitu ya. Supaya mereka bisa bergerak mandiri dan mereka bisa menjalankan budaya atau value-value yang ada di perusahaan. Nah, di sini adalah memang tahap-tahap di mana perusahaan tuh cukup banyak ya, apa namanya, challenge-nya, tantangannya. Terus kemudian naik lagi ketika sudah cukup matang, itu namanya elaboration stage. Nah, di sana memang dibutuhkan yang namanya part of development. Jadi kalau misalnya perusahaan teman-teman atau perusahaan owner-owner di sini sudah berjalan kurang lebih 10 ke atas, 10 tahun ke atas, itu biasanya perlu tuh pengembangan-pengembangan karyawan, gimana caranya karyawan itu nggak bosen dalam suatu posisi supaya nggak resign, terus kemudian gimana caranya teman-teman tuh bisa membuat training yang dibutuhkan karyawan, itu ada ya sistem namanya training analysis gitu ya, analisis training, di sana teman-teman juga bisa membuat kebutuhan karyawan seperti apa, dan nantinya diharapkan perusahaan tuh bisa sustain. Sustain tuh berarti bisa berdiri selama-lamanya gitu. Nah, dari tahapan organization life cycle ini atau tahapan organisasi ini itu pasti ada part of sesuatu yang memang sangat urgent, yaitu adalah rekrutmen. Nah, mungkin di sini aku akan share sedikit gitu ya, objektif dari pemilihan kandidat. Selama mungkin kurang lebih sekitar 4 sampai 5 tahun gitu ya, teman-teman, aku bekerja di bidang rekrutmen. Di sini aku menemukan teman-teman ada 4 poin yang mungkin bisa kita highlight, kita bisa tekankan gitu ya, bahwa objektif dari mencari atau memilih kandidat itu adalah yang pertama adalah menemukan kandidat yang cocok dengan budaya perusahaan dan berkontribusi pada tujuan organisasi. Jadi kalau misalnya tadi teman-teman melihat ya, tahapan life cycle organization, ada tahapan pertama itu di mana mereka harus menciptakan visi, misi, terus kemudian di mana mereka harus menciptakan tujuan organisasi, ini organisasi mau dibawa kemana gitu ya. Terus kemudian harus menciptakan value yang jelas gitu ya, supaya mereka itu nanti ketika mau kita hire, atau misalnya masuk ke dalam proses rekrutmen dan kita mau hire, kita tuh tahu kandidat seperti apa sih yang cocok sama perusahaan yang kita miliki. Nah, kecocokan inilah harus didasari sesuatu yang jelas. Apa sesuatunya? Yaitu budaya organisasi dan tujuan perusahaan. Gitu, teman-teman. Jadi memang harus di-highlight dulu gitu. Budaya organisasi dan tujuan perusahaan itu seperti apa. Terus kemudian yang kedua, objektif dari seleksi gitu ya, atau mungkin pemilihan kandidat gitu ya, adalah menciptakan sekumpulan kandidat gitu ya, atau mungkin kandidat pipeline ya, sekumpulan kandidat untuk memastikan bahwa perusahaan itu dapat merekrut talenta terbaik. Jadi ketika memang kita ingin mulai untuk hiring, ketika kita ingin mulai untuk rekrut, kita tuh berharapnya kita dapat sekumpulan kandidat yang memang kita bisa pilih, yang memang kita bisa pick gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Seperti itu teman-teman. Terus yang ketiga adalah meningkatkan reputasi perusahaan melalui praktik perekrutan yang adil, tidak memihak dan efektif. Nah, banyak perusahaan gitu ya, mungkin dalam tanda kutip perusahaan-perusahaan yang mau berkembang lebih besar itu memang perlu memikirkan hal ini. Kenapa? Karena reputasi perusahaan itu akan menjual, akan secara tidak langsung itu menjual branding perusahaan keluar. Jadi ketika teman-teman mau mulai rekrutmen, orang-orang itu minimal udah tahu nih, oh perusahaan A itu punya reputasi A. Gimana cara kita bisa membuat reputasi perusahaan yang baik gitu ya? Melalui apa? Melalui praktek rekrutmen yang adil, tidak memihak dan efektif.
Kaitannya di mana gitu ya? Kaitannya adalah misalnya, aku kasih contoh kasus gitu. Misalnya kita ingin merekrut seorang kandidat. Gitu. Kita ingin merekrut seorang kandidat, terus kemudian misalnya gitu ya, kandidat itu nggak cocok, lalu gagal, lalu kita reject gitu ya. Kita kasih tahu alasannya apa, terus kemudian kita kasih informasi kenapa dia di reject, terus kita kasih tahu juga kapan dia harus di reject, jadi nggak terlalu lama menunggu. Itu adalah proses-proses yang efektif dan juga harus adil ya teman-teman. Kenapa? Karena kita juga jangan sampai termakan oleh politik perusahaan gitu ya. Itu teman-teman. Jadi kalau misalnya kita melakukan rekrutmen, diusahakan melakukan seobjektif mungkin. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kandidat yang sesuai dengan tujuan organisasi gitu. Kalau misalnya di sana ada praktik-praktik yang mungkin gitu ya, tidak atau mungkin kurang dapat meningkatkan reputasi perusahaan, mungkin coba harus dievaluasi lagi di sana terkait dengan budaya dan tujuan organisasi kenapa itu harus berdiri. Seperti itu teman-teman. Nah, that's why makanya penting banget gitu ya, ketika kita harus meningkatkan reputasi perusahaan, terus kemudian kita melakukan praktik rekrutmen yang adil, tidak memihak dan efektif. Terus terakhir adalah mendukung perusahaan untuk mencapai visi dan misinya. Jadi kalau misalnya kita lihat sebelumnya ya terkait dengan lifespan organization, kita paham ya bahwa perusahaan itu pasti punya goals, punya tujuan. Nah, biasanya tujuan itu diturunkan. Diturunkan menjadi visi dan misi. Visi itu apa? Visi itu ke depannya, vision. Kita tuh perusahaan mau dijalankan kemana? Misi itu cara menjalankan visi ini. Misi-misi apa aja yang kita bisa buat, poin-poin yang konkret, dan memang kita bisa ukur sejauh mana misi ini itu bisa menjalankan visi yang memang kita sudah tentukan. Nah, part of recruitment itu sebenarnya ada di sana, teman-teman. Jadi kalau bisa, kita tuh harus memilih memilih kandidat gitu ya, yang memang cocok dengan visi dan misi kita. Nah, terus kemudian kita akan lanjut sedikit gitu teman-teman. Setelah kita tahu gitu ya, objektif dari hiring atau mungkin objektif dari rekrutmen gitu ya. Nah, di sini kita pengen coba untuk share nih ke teman-teman. Aku pengen coba share ke teman-teman. Apa sih persiapan gitu ya sebelum merekrut kandidat gitu teman-teman. Nah, di sini aku mencoba untuk membreakdown-nya menjadi 4 bagian. Pertama adalah mendefinisikan dan menciptakan visi, misi, dan nilai perusahaan. Kenapa ini harus sangat penting, teman-teman? Karena ini nanti akan kita masukkan dan akan di breakdown lagi menjadi sebuah job description yang konkret di akhir. That's why makanya itu penting banget, teman-teman. Harus mempunyai visi, misi, dan nilai perusahaan. Dan nilai perusahaan ini yang akan menjalankan perusahaan itu sebagaimana mestinya sesuai dengan tujuan yang diusung. Misalnya, aku pernah bekerja di perusahaan yang punya tujuan adalah make an impact that matters. Jadi gimana caranya setiap karyawan tuh harus memiliki pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya. Contohnya seperti itu. Jadi ketika kita ingin mencari kandidat, kita juga harus melihat kira-kira kandidat itu punya tendensi nggak dia untuk menerapkan nilai-nilai yang kita anut atau nilai-nilai perusahaan yang kita anut. Seperti itu. Atau misalnya kita punya nilai perusahaan yang mengedepankan vision gitu ya, masa depan, creativity, misalnya gitu. Nah, kira-kira gimana si kandidat ini? Kandidat ini apakah memang dia tipikal orang yang dalam tanda kutip kerja sebagai yang di belakang layar gitu ya, di depan laptop, atau memang dia bisa untuk berpikir kreatif, out of the box. Nah, itu kita bisa ukur teman-teman, kita bisa lihat, kita bisa tahu dengan apa, dengan cara membuat rekrutmen yang jelas dan baik seperti itu. Terus kemudian yang kedua adalah membuat dan mengembangkan job analysis untuk menemukan job description dan requirements. Jadi ketika kita tahu nih visi dan misi perusahaan, kemudian kita paham nilai-nilainya, kita membuat job analysis atau analisis pekerjaan gitu. Kalau misalnya teman-teman di sini paham gitu ya, ada istilah POAC, planning, organizing, actuating, dan controlling. Nah, POAC ini dalam manajemen gitu ya, itu adalah sebuah dasar jika kita ingin menentukan sebuah posisi. Contohnya, misalnya manajer A atau manajer atau marketing ya, marketing manager. Kira-kira di mana sih planning, part of planningnya? Di situ kita bisa buat tuh. Oke, part of planningnya dia tuh harus merumuskan
marketing plan ke depannya. Dengan cara apa, kita bisa detailkan lagi di bawahnya. Terus kemudian setelah melakukan job analysis untuk seluruh divisi, kita tuh, aku yakin gitu ya teman-teman, kita bisa menemukan job desk atau mungkin rincian pekerjaan yang harus dikerjakan seorang kandidat atau seorang karyawan. Dari sanalah kita bisa lihat dan kita bisa tahu, oh ternyata kandidat yang kita butuhkan itu harus memenuhi poin-poin ini nih. Mereka harus bisa A, mereka harus bisa B. Kita tahu dari mana mereka harus bisa A dan mereka harus bisa B? Ya dari job description. Munculnya job description dari mana? Dari job analysis. Ya, dari job analysis ini kalau misalnya kita bisa bikin job analysis yang kuat, itu pasti akan ada dasar yang kuat yaitu visi, misi dan nilai yang kuat juga. Gitu. Jadi ini sangat bergantung ya teman-teman sama awalnya perusahaan berdiri, terus kemudian kenapa itu bisa berdiri, tujuannya seperti apa. Sehingga job analysis ini adalah suatu tools menurut aku gitu ya teman-teman untuk bisa menemukan dua hal ini. Itu. Terus kemudian yang ketiga adalah tentukan dan kembangkan proses seleksi karyawan. Misalnya, itu ada iklan lowongan kerja. Kita harus buat sedemikian rupa, semenarik mungkin, supaya kandidat-kandidat yang berpotensi itu tertarik untuk ikut join dengan proses rekrutmen kita. Mungkin kalau misalnya di era digital ini, teman-teman mungkin banyak ya melihat gitu ya, banyak banget postingan yang masuk Instagram gitu. Lowongan-lowongan pekerjaan yang masuk Instagram. Dulu mungkin kita lihat hanya di platform-platform tertentu gitu ya. Misalnya masuk di Jobstreet aja, tapi mereka nggak masuk Instagram. Tapi mulai bergeser itu, kalau misalnya teman-teman lihat. Kenapa kita mulai bergeser? Karena balik tadi tuh yang sempat aku sampaikan di awal. Kita melihat bahwa sekarang itu kita harus mencari regenerasi. Regenerasi itu udah masuk ke generasi Z sebenarnya. Ketika generasi Z atau Gen Z ini, mereka tuh pasti memiliki kemampuan teknologi yang lebih baik daripada kita-kita. Sehingga mereka tuh pasti bermain Instagram, bermain misalnya Twitter, atau misalnya bermain TikTok gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman perhatikan gitu ya, pergeseran-pergeseran ini tuh kita bisa lihat iklan-iklan lowongan tuh banyak banget di Instagram mungkin, atau mungkin di TikTok bahkan, karena aku pernah melihat gitu ya, salah satu perusahaan mengupayakan rekrutmen dari TikTok. Karena kan kita pasti akan selalu melakukan regenerasi ya, teman-teman. Nggak mungkin sebuah manajer akan selalu stay di tahapan itu. Karena kan kita paham juga ya, secara undang-undang ketenagaan kerja itu kan punya batas maksimum seseorang bekerja, yaitu sekitar 55 atau 56 tahun. Nah, gimana supaya perusahaan bisa sustain? Balik lagi ya, yang di awal, perkembangan perusahaan pasti ingin perusahaan sustain atau bertahan. Ya dengan rekrutmen yang baik, teman-teman. Kita harus buat iklan lowongan kerja yang sesuai dengan apa yang kandidat potensial butuhkan, potensi kandidat yang dibutuhkan. Terus yang kedua adalah assessment. Nah, assessment ini kalau misalnya kita breakdown, ini bisa banyak banget teman-teman. Ada assessment yang pertama misalnya, assessment secara teknis gitu ya. Kita harus tahu secara teknis kandidat ini tuh seperti apa sih gitu. Oh, ternyata dia harus bisa misalnya Google Ads gitu misalnya, atau mungkin yang digital marketing gitu misalnya. Salah satu Google Ads misalnya, atau mungkin dia harus paham tentang accounting gitu misalnya. Dia harus paham tentang pajak. Nah, itu kita cara asesmennya juga harus diakses secara teknis, secara hal kerjaannya gitu. Nah, selain itu, kita juga harus melihat secara personality-nya. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat, kita bisa breakdown, mungkin assessment ini bisa dibagi menjadi dua kutub gitu ya. Pertama itu kita bisa lihat dari secara teknisnya, terus kemudian yang kedua bisa dilihat secara personality-nya. Nah, tujuannya assessment ini kalau misalnya kita apa namanya flashback gitu ya, mungkin teman-teman tahu gitu ya. Tujuan rekrutmen itu kan adalah organization fit sama person fit. Benar ya, job fit gitu ya. Nah, ketika kita melakukan organization atau job fit, itu dibutuhkan assessment yang namanya assessment teknis atau technical. Kalau misalnya terkait dengan person fit, yang dibutuhkan adalah assessment secara personal. Apakah nilai-nilai si individu itu cocok dengan nilai-nilai perusahaan? Nah, itu terkait dengan assessment. Terus yang terakhir adalah onboarding. Di sini aku pengen memperkenalkan juga ke teman-teman gitu ya, yang mungkin di sini baru merintis atau mungkin sudah punya perusahaan yang mungkin belum ada onboarding sessionnya.
menurut aku pribadi, teman-teman, onboarding session ini adalah suatu hal yang sangat krusial. Apa sih onboarding session gitu ya? Onboarding session atau sesi onboarding itu bisa didefinisikan adalah seperti mentoring. Jadi misalnya nih teman-teman masuk gitu ya, sebagai kandidat baru masuk ke perusahaan. Kita berharap kandidat yang baru masuk ke perusahaan itu kan bisa langsung kerja gitu ya. Kita semua pasti berharap mereka bisa langsung kerja, terus kemudian bisa mensuplai atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh manajer itu atau atasannya. Tapi sebelum mereka bekerja, mereka tuh harus diperkenalkan perusahaan tempat kalian bekerja itu seperti ini loh. Ini yang namanya proses onboarding. Jadi kita tuh harus memperkenalkan, oh tujuan perusahaan ini tuh ini, seperti ini, tujuannya A, tujuannya B. Terus kemudian apa sih nanti yang akan bisa di-develop dari si kandidat ini? Itu di proses onboarding, teman-teman. Kenapa kita perlu yang namanya proses onboarding? Diharapkan dengan kandidat baru itu masuk dan paham tentang proses onboarding dan proses di dalam perusahaan tersebut, diharapkan mereka itu bisa akan stay. Mereka akan bisa bertahan karena dia mampu untuk menginternalisasi, untuk mampu untuk melakukan nilai-nilai perusahaan yang memang sudah kita bangun dari awal, gitu. Jadi proses onboarding ini sama aja mungkin ketika kita mau mencoba untuk meretain, mempertahankan karyawan yang bagus gitu ya. Tapi di mana gitu ya, kita harus paham dulu. Di awal juga harus kita pertahankan, kita harus promosikan perusahaan kita tuh seperti apa. Gitu teman-teman. Terus kemudian yang keempat gitu ya, setelah kita tahu job desk-nya gimana, kita tahu requirements-nya seperti apa, ya. Terus kemudian kita tahu juga nih prosesnya seperti apa gitu ya. Lalu terakhir adalah membuat dan menerapkan kebijakan rekrutmen atau rekrutmen policy. Kita harus punya standar. Setiap perusahaan tuh harus memiliki standar terkait dengan rekrutmen hiring-nya, prosesnya, flow-nya seperti apa. Itu. Kenapa itu harus distandarisasi? Karena itu balik lagi ya, itu akan menentukan visi dan misi nilai-nilai perusahaan. Itu turunan dari visi dan misi nilai-nilai perusahaan. Sehingga proses rekrutmen itu ketika kita buat kebijakan, ketika kita buat policy di dalamnya, diharapkan perusahaan atau mungkin HR gitu ya, dan owner itu bisa melakukan rekrutmen yang objektif, adil, seperti yang tadi ya sebelumnya ya, terus kemudian mampu untuk mendapatkan kandidat yang terbaik dari sana. Nah, mungkin yang perlu diingat adalah teman-teman, kebijakan rekrutmen atau mungkin kebijakan hiring itu tidak semerta-merta bersifat kaku atau stagnan gitu ya. Pasti kebijakan itu akan fleksibel, akan berubah sesuai dengan keadaan zaman dan kebutuhan organisasi. Jadi jangan diibaratkan gitu ya, bahwa kebijakan rekrutmen itu ketika udah kita buat satu ya udah jadi, nggak berkembang. Tapi itu harus dikembangkan lagi seperti itu. Nah, dari keempat poin-poin ini, barulah mungkin kita bisa start untuk melakukan rekrutmen, untuk melakukan seleksi karyawan, teman-teman. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu semua tujuannya, sudah tahu kandidat seperti apa yang dibutuhkan, barulah kita masuk yang namanya proses rekrutmen, gitu teman-teman. Nah, di sini mungkin aku akan menjelaskan bagian yang di sebelah kanan ya, teman-teman. Karena ini menurut aku cukup detail gitu ya, proses rekrutmen yang biasanya terjadi di seluruh company, atau mungkin bisa dibilang company mungkin yang ada di seluruh dunia gitu ya, melakukan hal-hal ini, gitu teman-teman. Yang pertama adalah identify job opening. Gimana caranya kita bisa mengidentifikasi gitu ya job opening. Job opening itu dari tadi ya, job description, ya ada tulisannya ya. Terus kemudian skills yang dibutuhkan, matriksnya seperti apa. Jadi kita harus tahu dulu yang pertama itu. Terus kemudian kedua adalah source candidates. Kita harus tahu kita memposting lowongan kita tuh di mana. Online posting, misalnya seperti itu di website, sosial media, atau mungkin kita apa namanya punya kerjasama gitu ya rekanan dengan misalnya universitas atau yang lain hal gitu ya, kita bisa masuk ke sana, kita bisa tap in, atau kita punya semacam apa namanya itu organisasi kecil gitu ya, atau mungkin organisasi-organisasi yang terkait dengan HR, kita bisa masuk tap in di sana untuk mengiklankan lowongan pekerjaan mereka gitu teman-teman. Terus yang ketiga adalah screen and shortlist gitu ya. Jadi kita harus screening, kita tuh harus melihat gitu ya, HR tuh harus melihat dari applicants yang masuk, CV yang masuk gitu ya, manakah CV yang
tepat, manakah CV yang cocok dengan apa? Dengan job description yang kita punya. Nah, dari sanalah kita butuh peran HR sebenarnya. Kalau misalnya teman-teman owner di sini, percayakanlah HR untuk men-screening kandidat dengan objektif ya, teman-teman. Karena dari sanalah aku yakin owner-owner bisa mendapatkan kandidat yang memang terbaik dan bisa menjalankan visi misi perusahaan. Itu. Terus yang keempat adalah interview. Nah, interview ini tuh yang memang apa ya, banyak dalam tanda kutip banyak pertanyaan lah ya yang timbul dengan assessment ini. Apakah itu subjektif, apakah objektif dan lain-lain. Kalau menurut aku pribadi ya, teman-teman, interview ini bisa aku bilang objektif gitu ya. Kenapa ini objektif? Secara histori, interview itu sudah digunakan sejak lama, teman-teman. Kalau misalnya mungkin teman-teman browsing gitu ya, dulu itu pertama kali rekrutmen dilakukan itu ketika Perang Dunia Kedua, gitu. Jadi ketika Perang Dunia Kedua, gitu ya, aku lupa negara apa gitu ya, dia itu butuh tentara dadakan karena dia tentara kekurangan. Akhirnya apa? Akhirnya mereka melakukan interview. Tapi pada saat itu mereka belum tahu namanya interview gitu ya. Tapi mereka melakukan wawancara kandidat baru. Mereka menanya-nanya, mereka bertanya kepada kandidat yang baru, kira-kira seperti apa sih kemampuan mereka? Apakah mereka mampu menjalankan ekspektasi dari kita gitu ya sebagai owner atau sebagai perusahaan ya di dalam interview session ini gitu. Nah, kalau misalnya di poin keempat itu ada yang namanya behavioral interview gitu ya. Nah, mungkin di sini aku akan kasih tahu sedikit nanti ya di akhir tentang behavioral interview session itu. Terus kemudian di sana juga ada measurement atau pengukuran gitu ya. Gimana caranya teman-teman bisa mengukur, menilai gitu ya, sebuah karyawan itu atau mungkin sebuah kandidat itu, seorang kandidat itu tuh cocok dengan teknik atau teknikal-teknikal yang memang kita butuhkan untuk menjalankan sebuah divisi seperti itu. Terus kemudian yang kelima adalah reference checking. Nah, mungkin di sini teman-teman yang apa ya, sudah punya perusahaan yang cukup lama, mungkin tahu ya, namanya reference checking atau mungkin kita bisa bilang background checking. Reference checking ini tuh di mana kita memvalidasi apakah kandidat itu layak kita hire, apakah dia punya track record jelek sebelumnya. Nah, ini taunya dari reference checking atau background checking. Di mana background checking ini teman-teman gitu ya, HR khususnya, itu biasanya melakukan validasi kepada orang sebelumnya atau mungkin kepada seseorang yang dekat dengan kandidat itu, yaitu mungkin atasan mereka sebelumnya, misalnya seperti itu. Atau mungkin kalau misalnya dia fresh graduate, kita bisa background checking ke misalnya ini ke dosen bimbingnya gitu. Jadi kita minimal tahu, minimal kita paham si kandidat ini tuh seperti apa gitu. Dari sanalah kita bisa melihat, oh ternyata dari assessment kita, dari hasil interview kita, terus kemudian kita cocokkan dengan hasil background check, ternyata dia punya value yang bagus, punya nilai yang baik. Kemudian kita cocokkan. Kira-kira kalau misalnya kita hire kandidat ini, mahal nggak sih? Nah, balik tuh ya, kita udah mulai masuk ke job offer gitu ya. Kita udah masuk mulai ke gimana caranya kita bisa mengirimkan offering letter. Nah, ketika kita tahu gitu dan kita paham standar kandidat yang kita inginkan, kita juga harus paham seberapa layak mereka harus kita berikan reward gitu. Jadi kalau misalnya kita ngomong tentang gaji, itu kita ibaratkan dengan reward gitu. Kenapa kita ibaratkan dengan reward? Kalau misalnya aku berkaca ke kuliahku dulu gitu teman-teman ya, kebetulan aku psikologi, atau mungkin seorang manusia itu akan berperilaku, akan merubah perilakunya ketika mereka itu mendapatkan reward salah satunya gitu. Ketika mereka mendapatkan reward, mereka pasti akan merasa senang, puas. Ketika mereka puas, itu akan masuk ke dalam motivasi mereka. Mereka akan termotivasi untuk bekerja, mereka masuk ke lingkungan kerja yang baru, mereka semangat bekerja. Nah, kandidat-kandidat seperti inilah kan ya, yang memang kita inginkan sebenarnya teman-teman. Nah, di dalam proses negosiasi gitu ya, kita juga harus paham baseline atau standar yang memang kita tetapkan untuk posisi tersebut di angka berapa. Nah, mungkin kalau misalnya kita lihat ke dalam finance gitu ya, mungkin aku akan berbahas tentang finance sedikit gitu ya. Kita harus tahu juga nih output dan input perusahaan itu masuknya berapa gitu ya.
secara nominal keluarnya juga harus berapa. Dan dia usahakan kan itu sejalan ya teman-teman, jangan sampai outputnya itu lebih besar daripada inputnya. Harusnya kan inputnya yang lebih besar ya daripada outputnya. Nah, kalau misalnya kita tahu terkait dengan budgeting, kita juga harus paham nih, kira-kira ketika kita menggaji karyawan dengan sejumlah sekian, apakah itu akan mengganggu siklus keuangan dari perusahaan? Nah, biasanya itu dinamakan dengan operational cost ya, teman-teman. Gimana caranya kita bisa menjalankan perusahaan gitu ya? Gimana caranya kita bisa menjalankan perusahaan supaya mereka bisa sustain gitu. Nah, kalau misalnya ngomongin tentang budgeting gitu ya, itu bisa cukup panjang tuh karena teman-teman finance, mungkin teman-teman owner juga paham ya gimana cara ngebuat apa namanya terkait dengan skala budget gitu ya. Misalnya kita harus gaji sekian gitu, terus maksimal di angka sekian. Itu pertimbangannya banyak sekali. Nah, terus masuklah proses ketujuh gitu, yaitu onboarding session. Seperti yang tadi aku sempat bilang gitu ya. Onboarding itu adalah masa orientasi gitu. Mungkin bagi teman-teman di sini yang sudah menginjak level mungkin S1 atau D3, D4 ketika kita masuk ke jurusan atau universitas gitu ya. Pasti ada yang namanya masa orientasi siswa. Betul ya, teman-teman? Dan itu pasti kita akan lalui. Meskipun kita masuk ke SMA atau SMP, itu pasti ada yang namanya masa orientasi siswa. Sama, perusahaan juga perlu yang namanya masa orientasi. Kalau misalnya kita lihat gitu ya, teman-teman, di perusahaan masing-masing sendiri, kita sambil refleksi aja. Apakah kita sudah melakukan masa orientasi ini kepada karyawan baru? Kalau misalnya belum, dilakukan aja masa orientasi ini. Di mana kita itu bisa memperkenalkan, oh perusahaan kita tuh seperti ini loh. Oh ternyata kita tuh punya development training goals itu seperti ini loh. Kita punya mentoring loh di dalamnya. Kita punya sistem yang jelas tentang mengukur performance, mengukur kinerja karyawan loh. Nah dari sanalah kandidat baru tuh bisa trust, bisa percaya ke perusahaan teman-teman, dan diusahakan mereka tuh bisa melakukan performance yang baik ke depannya. Gitu teman-teman, terkait dengan rekrutmen proses. Kalau misalnya kita lihat ya di poin-poin sebelah kiri gitu ya, sebuah proses rekrutmen itu bukanlah hal yang sederhana, jujur teman-teman, untuk dilakukan. Karena kalau misalnya kita ngomong tentang rekrutmen, itu kita juga harus berbicara tentang persetujuan antar C-level atau mungkin BOD level atau atasan lah ya, kita bisa bilang. Karena untuk menerapkan ini pasti butuh cost, teman-teman. Nah, ini yang biasanya perlu diperhitungkan, perlu dipertimbangkan. Karena sebuah rekrutmen yang lengkap, itu pasti aku yakin teman-teman bisa mendapatkan kandidat yang tepat. The best talent teman-teman akan bisa mendapatkan yang cocok dengan perusahaannya. Terus yang kedua adalah penuh tanggung jawab, gitu teman-teman. Kalau misalnya kita melakukan proses rekrutmen ini asal-asalan lah ya, gampangannya. Pasti, gitu teman-teman, sorry, mungkin aku agak freezing kayaknya. Iya, Mas. Oke, nggak apa-apa. Apa-apa. Aku mulai lagi. Nah, ketika memang proses rekrutmen itu dilakukan dengan penuh tanggung jawab gitu ya teman-teman. Diharapkan ketika kandidat yang masuk itu juga merasa bertanggung jawab atas pekerjaan yang mereka akan dapatkan nantinya gitu di perusahaan. Dan misalnya nih, ketika ada kandidat yang nggak cocok sama kita dan kita reject gitu ya, kita tolak. Mereka juga merasa terhormat pernah diproses sama kita. Mereka juga merasa baik gitu. Oh, ternyata ikut proses rekrutmen di sini itu seperti ini ya. Dan enak ya, baik-baik ya, ramah-ramah ya orangnya gitu ya. Dan itu tuh akan meningkatkan branding perusahaan kita, teman-teman. Gitu. Jadi semuanya itu akan berelasi sebenarnya. Ketika memang kita bisa meningkatkan branding di sana, aku yakin teman-teman lambat laun pasti akan mendapatkan kandidat yang sesuai. Itu. Terus yang poin ketiga, selalu berusaha menemukan objektivitas dalam setiap tahapan. Jujur teman-teman ya, dengan pengalaman yang kurang lebih sekitar 4 tahun atau 5 tahun di bidang rekrutmen, ada aja proses di mana titipan gitu ya. Ah, ini ada kandidat titipan gitu dari atasan atau mungkin dari klien gitu ya. Nah, gimana caranya kita menyikapi hal-hal tersebut gitu ya. Oke, mungkin kita bisa bilang titipan atau referral itu sebenarnya baik, teman-teman. Karena ada suatu sistem gitu ya di rekrutmen. Ketika kita mulai gitu ya perusahaan, ketika kita mulai perusahaan UMKM gitu. Referral proses itu merupakan
sistem atau mungkin cara mendapatkan kandidat yang efektif. Kita nggak punya cost gitu ya, di sana kita tahu kandidat yang tepat yang seperti apa yang bisa kerja bareng kita, karena kita masih sedikit orangnya. Mungkin misalnya masih 5 orang gitu, kita baru membangun bisnis. Kita bisa menggunakan referral candidate ini. Nah, tapi ketika kita sudah mulai besar organisasinya, kepentingannya juga sudah mulai banyak, perlu diperhatikan dan ditekankan terkait dengan objektivitas dari rekrutmen proses yang dilakukan gitu. Kalau memang kita sudah melakukannya dengan baik, mulai dari awal gitu ya, misalnya ada kandidat referral, dan memang ternyata kandidat itu nggak cocok. Sebagai HR nih, PR buat HR nih, buat teman-teman di sini. Tolak aja kandidat yang nggak cocok. Kalau menurut HR itu nggak cocok. Karena aku yakin gitu ya, ketika memang kita masukkan kandidat yang nggak cocok, pasti sistem di dalam itu akan berubah, dan sistem di dalam itu pasti akan menjadi tidak sesuai dengan visi dan misi perusahaan lagi. Karena HR itu penting, berperan penting dalam proses kandidat ini. Pinter, cocok gitu ya, dengan poin-poin yang diharapkan. Sorry, kayaknya aku agak freezing lagi. Sebentar ya. Siap, Mas. Oke, sip. Soalnya laptop aku udah nggak mati 5 hari ini ngerjain tugas-tugas gitu ya. Sorry banget teman-teman. Jadi emang banyak gitu ya yang harus diurusin. Tapi kita balik lagi gitu ya. Yang penting gitu ya teman-teman, rekrutmen proses itu perlu yang namanya objektivitas. Gitu. Terus kemudian terakhir adalah kita harus percaya gitu bahwa kandidat itu adalah aset sebenarnya. Bukan hanya employee gitu ya, bukan hanya karyawan, tapi kandidat itu aset. Jangan dijadikan mereka sebuah subjek. Kenapa kita harus berpikir mereka adalah aset? Karena sebenarnya kita yang sebenarnya membutuhkan mereka. Mungkin mereka juga membutuhkan kita dalam satu pihak. Tapi kita sebagai owner juga membutuhkan mereka untuk menjalankan sebuah bisnis. Sehingga kita harus paham konsep bahwa kandidat adalah aset. Gitu. Oke, kita lanjut gitu ya. Terus kemudian ini adalah beberapa poin gitu ya teman-teman. Yang bisa dijadikan acuan mungkin ya sama teman-teman apa sih dan bagaimana sih cara mendapatkan talent terbaik gitu ya teman-teman. Oke, sorry. Nah, pertama gitu teman-teman ya, menciptakan dan membangun budaya perusahaan yang kuat. Ujung-ujungnya adalah budaya perusahaan ya teman-teman ya. Kenapa aku ngomong pertama adalah budaya perusahaan? Karena budaya perusahaan adalah sesuatu hal yang vital untuk rekrutmen gitu. Terus kemudian yang kedua adalah branding perusahaan memainkan peran penting untuk menarik talenta terbaik. Jadi gimana cara kita bisa branding gitu ya? Gimana cara kita bisa punya brand yang kuat gitu ya di masyarakat? Pertama kita juga harus perlu untuk menciptakan achievement gitu teman-teman. Misalnya kita dapat achievement A gitu ya dari suatu instansi. Nah, itu bisa kita jadikan branding. Misalnya teman-teman di sini perusahaan ada yang udah ISO gitu ya. Nah, itu part of branding sebenarnya ISO. Sudah sertifikasi misalnya. Nah, peran-peran itulah yang memang kita harus mainkan supaya kita bisa attracting, kita bisa menarik talenta terbaik. Terus yang ketiga adalah prospek kemajuan karir. Selain kita fokus terhadap rekrutmen gitu ya, kita juga harus paham bagaimana caranya kita mendevelop karir mereka di dalam. Nah, ini urusannya HR ada lagi tuh, development gitu ya, selain rekrutmen. Nah, HR memang banyak ya peran-peran penting gitu ya teman-teman HR di sini. Nah, di sini itu adalah salah satu branding juga sebenarnya. Kalau misalnya kita punya karir yang jelas gitu di dalamnya. Dari staff A, terus kemudian naik ke staff B, selama misalnya harusnya kurang lebih 1 tahun nih biasanya bisa langsung promote. Terus kemudian kita bisa langsung promotion lagi nih 1 tahun. Nah, itu ketika jenjang karir yang jelas, aku yakin talenta-talenta terbaik tuh akan suka dengan itu. Karena mereka itu fokusnya adalah development untuk generasi-generasi Z zaman sekarang itu. Gitu teman-teman. Misalnya kita punya training yang menarik, kemudian misalnya kita punya kejelasan gimana caranya mendevelop orang gitu ya, mendevelop karyawan, itu juga merupakan prospek gitu ya bagi perusahaan dalam meng-hire kandidat-kandidat bertalenta. Terus yang keempat adalah tulis deskripsi pekerjaan dengan penuh pertimbangan. Maksudnya apa gitu ya dengan penuh pertimbangan? Maksudnya adalah kita tuh ketika menuliskan job description, kalau bisa jangan cuma kayak mengerjakan A, mengerjakan B, mengerjakan C, jangan seperti itu teman-teman. Tapi kita harus tahu bahwa tujuan dari
divisi ini tuh apa. Kita bisa elaborate di sana kata-katanya. Mungkin teman-teman yang punya copywriter gitu ya, itu paham tuh gimana caranya crafting kalimat gitu ya. Gimana caranya kita bisa menarik dari tulisan-tulisan yang kita buat. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin belum punya juga nggak masalah. Tapi kita juga harus paham bahwa menulis job description di lowongan pekerjaan itu menurut aku matters. Menurut aku tuh penting, teman-teman, untuk kita crafting, untuk kita buat gitu ya, sesuai dengan yang semenarik mungkin. Jangan sampai terlalu membosankan, seperti itu. Terus kemudian gitu ya, kelima adalah menetapkan harapan yang jelas untuk para kandidat. Maksudnya apa gitu ya, harapan yang jelas? Ekspektasi, teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman punya ekspektasi terhadap kandidat, kita harus utarakan di dalam apa? Di dalam proses rekrutmen, misalnya di dalam interview. Kita juga harus tahu nih, kita harus utarakan. Oh, ekspektasi kita tuh ini gitu. Nanti ketika kamu udah bekerja, itu akan seperti ini nantinya di dalam perusahaan. Kita harus utarakan gitu, teman-teman. Di dalam proses rekrutmen tadi. Terus kemudian yang keenam gitu ya, teman-teman. Oke, nah ini perlu kita pertimbangkan terkait dengan fokus pada wawancara yang mengenai kesesuaian kepribadian dan budaya perusahaan. Jadi kalau misalnya kita interview gitu ya, teman-teman, yang menjadi fokus kita adalah bukan cuma tentang teknis, tapi kita juga harus tahu apakah kepribadian seseorang itu cocok dengan nilai dari perusahaan kita. Gitu. Dan itu menurut aku cukup krusial, teman-teman, bahwa kita harus paham bahwa mereka itu cocok value-nya dengan value-value perusahaan. Terus kemudian mengurangi unconsciousness bias dalam proses rekrutmen. Apa sih unconsciousness bias gitu ya? Sebenarnya bias itu adalah sesuatu hal yang mungkin nggak kita sadari sebenarnya. Tapi kalau unconsciousness itu adalah sesuatu hal yang mungkin kita tidak sadari tapi itu menjadi bias gitu bagi kandidat. Contohnya, aku kasih contoh. Ketika kita interview biasanya gitu ya, owner-owner gitu atau user gitu ya di sini, kita berusaha mencocokkan mereka dengan diri kita. Nah, ini salah satu contoh yang bias, tapi yang dalam tanda kutip mungkin unconsciousness, kita nggak sadar bahwa kita tuh mencocokkan mereka, kandidat itu dengan diri kita. Itu adalah sesuatu hal yang salah sebenarnya di rekrutmen. Kenapa? Karena rekrutmen punya objektifnya. Seperti yang tadi kita di awal pernah diskusikan ya, teman-teman. Objektifnya adalah salah satunya adalah mencari kandidat yang cocok dengan tujuan perusahaan, bukan tujuan kita. Nah, ini yang biasanya harus digarisbawahi, teman-teman. Karena ketika kita meng-hire kandidat itu kita berfokusnya pada diri kita. Ah, ini enak nih kandidatnya. Bisa diajak kerja sama nih, cocok nih, kayaknya cocok nih, mirip nih sama kayak aku gitu. Jangan sampai itu terjadi. Dan kita tetap harus fokus dengan poin-poin yang memang kita ingin hire atau ingin harapkan gitu ya, terhadap kandidat yang memang ada gitu, yang memang kita lagi interview gitu. Terus yang terakhir adalah menggunakan application tracking system. Mungkin bagi teman-teman di sini perusahaannya yang punya dan tanda kutip mampu untuk menggunakan platform-platform tertentu gitu ya. Misalnya saja Jobstreet misalnya, atau mungkin platform yang lain, atau mungkin career website gitu ya. Silakan bisa menggunakan ATS ini untuk membantu proses perekrutan. Kenapa ini menurut aku pribadi cukup membantu gitu ya, teman-teman? Karena sistem ATS ini kan menggunakan AI ya, Artificial Intelligence. Jadi ketika CV masuk, CV itu otomatis dibaca dulu nih sama sistem. Kira-kira cocok nggak sih sama job desk-nya? Kalau cocok, mereka tuh ada prosentasenya tuh di sebelah CV-nya. Oh, kecocokannya misalnya 80%. Oh, kecocokannya 70%. Jadi bayangkan teman-teman ketika melakukan rekrutmen, kemudian menerima 10.000 CV. ATS ini sangat membantu untuk menyeleksi di awal, teman-teman. Untuk membantu HR juga dalam menyeleksi CV, gitu teman-teman. Sehingga setelah kita tahu nih, oh ternyata CV ini nih yang cocok menurut ATS, baru kita review lagi. Gitu. Misalnya 50% ke bawah itu automatically reject. Itu juga kita bisa atur. Jadi yang kita lihat tuh yang kita assess itu adalah yang 60% ke atas. Misalnya seperti itu. Nah, dari sanalah itu kita bisa membantu ya
salah satu cara gimana kita itu bisa membuat mensortir lah ya kandidat-kandidat yang memang berkualitas gitu teman-teman. Nah, terus kemudian aku pengen share nih ke teman-teman gitu ya. Ada salah satu assessment dalam rekrutmen yang menurut aku pribadi sangat mendunia gitu ya. Dan ini menurut aku juga sangat objektif dalam mengukur atau merekrut seorang kandidat, yaitu dengan menggunakan behavioral based interview, teman-teman. Atau kita bisa singkat tuh BBI. Atau bahasa Indonesianya itu ya, wawancara berbasis perilaku. Jadi BBI ini atau behavioral based interview ini perlu dilakukan saat kita melakukan interview kandidat. Objektifnya apa sih atau mungkin artinya apa sih gitu ya tentang BBI ini? Dia itu memiliki arti yaitu past performance, predict future behavior. Maksudnya apa gitu ya? Jadi ketika kita interview, kita tuh harus tahu kinerja atau pengalaman kandidat sebelumnya itu seperti apa. Nah, BBI ini punya keyakinan bahwa pengalaman kandidat itu bisa mampu memprediksi perilaku mereka ke depannya. Contohnya, misalnya kita interview kandidat, kita tanya, gimana caranya kamu mengatur waktu? Misalnya seperti itu pertanyaannya. Terus kemudian dijawab sama kandidatnya, oh biasanya ketika aku mau mengerjakan sesuatu, aku tuh sukanya mepet deadline. Seperti itu. Supaya aku tuh bisa termotivasi. Misalnya seperti itu tuh kandidatnya. Nah kita lihat dengan value perusahaan kita lihat dengan budaya perusahaan kita. Apakah kita memiliki budaya perusahaan yang dalam tanda kutip deadliner? Deadliner adalah mungkin perusahaan-perusahaan yang apa ya memiliki deadline-deadline yang sangat sempit gitu ya, atau sangat padat gitu. Nah kita harus lihat, oh ternyata cocok nih kandidat-kandidat ini kayak gini. Atau mungkin ketika kita melihat bahwa kandidat-kandidat yang seperti itu dicocokkan dengan company yang memang kita punya visi ke depan, pasti nggak cocok. Karena dia ketika disuruh berpikir kreatif, mereka nggak akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaannya. Karena mereka baru termotivasi ketika sedang mendekati deadline. Gitu. Nah ini salah satu contoh BBI ya, BBI question yang mungkin kita bisa utarakan ke depannya, seperti itu. Sehingga kenapa di situ ya, poin pertama pertanyaan ini tuh digeneralisasikan untuk kapabilitas atau kompetensi global. Karena supaya gitu ya teman-teman, supaya apa? Pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan itu cukup general dan bisa dijawab oleh semua orang. Karena yang kita ingin predik adalah future behavioral dia, perilaku ke depannya dia seperti apa. Terus poin kedua, seperti yang tadi sempat aku mention ya, aku sebutkan berfokus pada perilaku masa lalu. Jadi perilaku sebelumnya gitu. Ketika kandidat itu mengerjakan sesuatu, ketika kandidat itu menyelesaikan masalah, bagaimana cara jalan berpikirnya, apakah dia runtut atau tidak cara menyelesaikan masalah, apakah mereka perlu research dulu dalam menyelesaikan masalah, itu adalah sesuatu hal yang memang kita harus ukur dan kita harus tanya ke kandidat. Dan kalau misalnya mereka cocok gitu ya, memiliki budaya yang sesuai dengan misalnya budaya perusahaan kita, ya kita bisa hire kandidat itu. Gitu. Terus kemudian ketiga adalah wawancara terstruktur. Nah, kenapa di sini aku bilang terstruktur gitu ya teman-teman? Karena dalam proses wawancara gitu ya, pasti ada yang namanya pembukaan, opening. Ada yang namanya isinya gitu ya, ketika teman-teman bertanya. Dan terakhir itu biasanya penutup gitu. Nah, itu yang dimaksud adalah wawancara terstruktur. Kita tahu kapan kita harus membuka interview, kita tahu kapan harus bertanya kepada kandidat, dan kapan kita harus tahu menutup interview session tersebut. Dan terakhir gitu ya, pewawancara itu mengumpulkan dan mencatat bukti secara keseluruhan. Jadi jangan sampai bukti-bukti yang sudah dicatat gitu ya, atau mungkin bukti-bukti yang muncul dari kandidat tersebut itu dijadikan acuan dan kita bisa report ke owner kita misalnya. Oh Pak, misalnya kandidat ini nih cocok nih Pak dengan divisi kita, divisi marketing misalnya gitu. Karena mereka punya creativity yang tinggi. Dari mana kamu tahu dia punya creativity? Biasanya owner akan menanyakan seperti itu ya, teman-teman ya, teman-teman owner gitu. Kita juga penasaran dong. Biasanya kita bisa menjelaskan tuh teman-teman HR, oh dari pengalaman dia Pak sebelumnya. Dia pernah mengerjakan A, dia pernah menciptakan campaign. Misalnya aku harus jalan, misalnya campaign seperti itu gitu teman-teman. Dan itu campaignnya berhasil. Nah, dari situlah
kenapa BBI Behavioral Interview Session ini sangat penting, teman-teman. Oke, nah mungkin terakhir adalah Q&A session. Oke, mungkin aku balikin lagi ke Lala. Thank you. Oke. Ya, Mas Yana, terima kasih Bang. Sudah. Oke, siap, Thank you. mantap. Sebelumnya selamat Silakan. malam Mbak Lala, Pak. Mas Yana, mungkin saya manggilnya Mas aja ya. Boleh. Boleh. Ada beberapa pertanyaan nih. Yes, gimana? Cukup menarik dari yang sudah disampaikan tadi. Saya ucapkan terima kasih. Kebetulan saya juga cukup lumayan lama untuk bergelut di bidang rekrutmen seperti itu. Nah, kebetulan untuk saat ini kan saya gabung di startup nih, Mas. Gabung di startup yang mungkin kalau di awal tadi kan bilang Mas Yana untuk perusahaan-perusahaan yang posisinya baru pada posisi tadi digambarkan di grafik awal tadi tuh loh, Mas. Yes, betul. Baru di awal itu. Nah, itu kan kita belum terlalu mendapatkan kepercayaan dari job seeker ya. Yep, betul. Nah, ada nggak nih tips dari Mas Yana supaya kita bisa dapat apa ini namanya ya, sebagai perusahaan baru, terus karyawan juga bisa ini ada perusahaan startup nih, atau mungkin ada perusahaan baru nih, saya tertarik deh supaya kita lebih bisa meningkatkan harga jual kita ke calon karyawan gitu. Itu yang pertama. Lalu untuk yang kedua, boleh ya beberapa pertanyaan ya Mas Yana ya? Boleh Pak Muklas, silakan. Jadi untuk yang kedua, gimana cara memperbaiki reputasi perusahaan yang sudah terlanjur di blacklist oleh job seeker? Itu. Lalu yang ketiga itu, ini pengalaman. Sempat saya rekrutmen sales gitu ya. Terus sudah saya kasih offering yang lumayan gitu. Mungkin 3 kali UMR gitu. 2,5 kali UMR, maaf. Tapi ternyata dia nggak perform nih gitu. Nah, menurut Mas Yana lebih baik kita itu di awal langsung ngasih offering tinggi, atau lebih baik dikuatkan di bonusnya aja biar karyawan tetap termotivasi seperti itu. Itu. Terus yang terakhir adalah apakah materi yang disampaikan oleh Mas Yana ini nanti akan di-share juga atau enggak ya? Gitu aja sih. Terima kasih sebelumnya. Wah, cukup komprehensif pertanyaannya Pak Muklas. Mungkin Lala boleh minta tolong sambil dicatat tadi ya, karena kan aku pengen jawab satu-satu juga nih terkait dengan pertanyaannya. Oke, mungkin pertanyaan pertama nih, tadi boleh di-spill kah Pak? Tentang apa, maaf? Cara meningkatkan apa ya? Brand awareness ya. Cara meningkatkan supaya karyawan calon kandidat itu tertarik dengan perusahaan yang masih baru berdiri gitu. Oke, sip. Aku akan jawab satu-satu ya Pak Muklas ya. Oke, yang pertama gimana sih gitu ya? Caranya kita tuh bisa meningkatkan branding perusahaan ketika memang kita baru pertama kali berdiri. Beruntungnya gitu ya, teman-teman semua di sini yang mungkin punya pertanyaan yang sama, kita tuh hidup di era teknologi. Itu salah satu keuntungan dan keunggulan kita hidup di era seperti ini. Sehingga pemanfaatan teknologi-teknologi seperti itu harus kita lakukan. Contohnya, misalnya, biasanya tuh kita bisa membuat misalnya sebuah seminar, sebuah workshop, atau mungkin bahkan sebuah acara yang mungkin diawali dengan gratis gitu Pak Muklas. Misalnya kita ingin menciptakan sesuatu hal yang baru di perusahaan. Pasti kan perusahaan berdiri itu ada uniqueness-nya ya. Kenapa sih perusahaan berdiri? Nah, uniqueness ini nih, keunikan ini tuh kita coba untuk share ke sosial media. Kita coba untuk share di LinkedIn misalnya gitu. Kita ada seminar, terus kita coba untuk membangun, mungkin kita cara membangun demand kali ya, karena kan kita perlu demand yang kuat ya. Nah, cara membangun demand-nya pasti dengan relasi dulu lebih dekat gitu ya. Kita coba untuk tanya ke teman-teman dulu, tolong dong, ajak dong ikutan ini. Nah, dengan cara kita membangun demand,
diupayakan gitu ya, ketika kita mampu untuk berkembang dari awal, kita tahu kita gimana caranya kita present ke masyarakat, bahwa ada loh misalnya produk tertentu atau misalnya startup tersebut, kalau boleh tahu Pak Muklas, startupnya ini berbentuk jasa, produk atau apa? Eh, Jasa dan produk juga. Oke, nah ini kita bisa upayakan, kita bisa sharekan gitu. Gimana caranya, apa namanya, produk-produk ini bisa terjual gitu di masyarakat. Atau mungkin kita bisa ambil topik yang cukup menarik gitu, lagi hype lah di lingkungan kita, misalnya tentang leadership gitu. Kita bikin seminar, misalnya ownernya turun langsung gitu, turun langsung ownernya, bikin seminar tentang leadership, gimana cara membangun perusahaan. Nah, dari sanalah diharapkan kita menciptakan demand gitu. Kita berupaya untuk membuat iklan-iklan tertentu di sosial media. Bahkan kalau misalnya kita lihat ya di Instagram gitu, sering banget ya kita melakukan hal-hal seperti itu gitu. Ada acara-acara tertentu terkait dengan tema-tema yang lagi hype gitu ya. Itu bisa banget dibuat dengan cara seperti itu. Jadi memang upaya untuk meningkatkan branding itu harus berawal dari nilai-nilai yang pengen kita bawa ke masyarakat. Misalnya nilai leadership-nya, kita pengen lihat, pengen share nih gimana cara nilai leadership itu, nilai-nilai yang unik gitu ya di perusahaan startup Pak Muklas gitu misalnya. Atau gimana caranya manage karyawan dan lain-lain. Jadi topik-topik inilah yang kita bisa angkat dan kita bisa share ke mereka. Diharapkan dari sana mereka tuh interest, mereka tuh percaya bahwa perusahaan startup Pak Muklas ini gitu misalnya ya, tim Pak Muklas ini tuh punya keunikan tersendiri nih dibandingkan startup yang lain gitu, sehingga mereka tertarik, mereka oh ternyata menarik juga ya bekerja di startupnya Pak Muklas gitu, misalnya seperti itu. Nah dari sanalah gitu ya diupayakan, diusahakan mereka tuh juga bisa apply langsung gitu ke ke divisinya Pak Muklas atau ke perusahaannya Pak Muklas gitu. Semoga untuk pertanyaan menjawab cukup terjawab ya. Pertanyaan pertama, mantap. Terus kemudian yang kedua ini yang menarik nih, gimana caranya menghilangkan blacklist ya tadi ya. Ngomong tentang gimana cara menghilangkan kayak blacklist kandidat gitu ya. Atau misalnya kandidat ini udah nge-blacklist nih startup ini gitu kan ya. Cara ngilanginnya gimana gitu ya. Itu sebenarnya ujung-ujungnya balik lagi ke brand awareness Pak Muklas. Gimana caranya kita bisa, misalnya waktu itu kita tahu, kita dengar dari rekan kerja di blacklist karena kandidat itu karena apa. Nah, kita coba lihat nih ke dalam organisasi. Misalnya waktu itu ada kandidat yang mungkin dalam tanda kutip sakit hati gitu ketika kita proses. Misalnya seperti itu. Nah, kita lihat, oh ternyata ada permasalahan di sini. Kita coba fixing dulu di perusahaan. And then kita baru share nih keluar bahwa kita tuh punya program baru loh. Kita tuh punya perkembangan baru loh. Nah, dari sanalah kita tuh berupaya untuk menghilangkan dalam tanda kutip kesan buruk dari kandidat-kandidat yang memang kita pernah proses misalnya sebelumnya gitu. Terus kemudian pertanyaan ketiga terkait dengan, sorry maaf, tadi apa Pak Muklas? Oke, pertanyaan ketiganya adalah bagaimana cara merekrut sales lapangan nih yang baik gitu, karena pernah dicoba dengan langsung dikasih offering yang tinggi gitu, tapi ternyata nggak perform juga gitu. Oke, baik. Jadi gini, kalau misalnya kita berbicara terkait dengan offering gitu ya Pak Muklas, kita tuh harus tahu standar terkait dengan posisi itu tuh seberapa sih gajinya. Gaji yang kita berikan tuh perlu kompetitif. Biasanya tuh setahu aku kalau dulu di bidang HR tuh ada kayak benchmarking salary. Jadi kita harus punya benchmarking dulu nih. Kita harus tahu gimana perusahaan lain membayar sales ini. Apakah sales itu akan termotivasi dengan insentif, ataukah dia termotivasi dengan gajinya di awal? Nah, ini yang biasanya perlu kita mainkan, reward ini yang kita mainkan. Tapi kalau misalnya sepengetahuan saya, Pak Muklas gitu ya, kalau kita berbicara tentang sales, biasanya itu mereka suka insentif. Gitu. Karena dulu kebetulan waktu dulu aku penelitian di S1, skripsi aku tentang sales lapangan gitu. Dan aku tanya gitu ke mereka, apa sih yang membuat mereka tuh mau panas-panasan di luar gitu ya. Terus mau ke tempat-tempat yang mungkin dalam tanda kutip
ke komplek-komplek gitu ya, misalnya menawarkan brosur gitu kan, sales lapangan banget ya, berpanas-panasan gitu. Nah, ternyata ada satu hal yang mungkin aku bisa tarik pelajaran dari mereka adalah insentif. Itu yang membuat mereka termotivasi. Itu misalnya dalam sebulan gitu ya, kalian ketika mencapai target akan mendapatkan sekian. Targetnya dinaikin lagi. Nah, terus kemudian ketika naik targetnya diberikan insentif sekian. Tapi tetap ingat, itu tetap dalam range salary yang diberikan. Karena setahu aku gitu ya, HRBP gitu ya, itu kayak semacam punya metric salary matrix gitu ya. Aku yakin mungkin kalau Pak Muklas gitu ya, di bagian komben juga, itu mereka punya kayak semacam metric salary itu. Di suatu posisi, itu tuh mereka layak dibayar berapa sih? Itu di metric salary itu. Nah, tapi perlu ingat ya, itu juga dikaitkan dengan cost perusahaan, operational cost ya. Jangan sampai kita tidak mengikut sertakan BOD, COO, atau yang lain-lain gitu ya, tentang penyusunan metric salary ini. Karena kan insentif dan lain-lain itu kan akan berkaitan dengan operational cost gitu ya. Gitu sih Pak Muklas kalau misalnya ngomong tentang sales lapangan. Gitu. Ada lagi kah tadi pertanyaannya? Ada. Oke. Apakah materinya akan di-share atau tidak ya? Oke. Gimana lah? Gimana Mas Yana, boleh apa enggak nih? Pasti Mas dong, Yana, boleh oke, dong. boleh Nggak kalau masalah, gitu. nggak masalah. Jadi nanti memang materinya itu sengaja aku create supaya teman-teman di sini juga paham dan ingat gitu. Apa namanya, gimana caranya bisa membuat rekrutmen proses yang baik dan benar. Seperti itulah. Oke, siap. Wah, ini spesial banget dari Mas Yana buat teman-teman yang join nih. Mantap, terima kasih Mas. Oke, kalau gitu semoga terjawab ya Pak Muklas. Oke, kalau gitu next pertanyaan berikutnya nih. Dari tadi ada yang banyak pertanyaan masuk lewat kolom komentar nih. Mungkin Lala pilih untuk dibacakan ya Mas. Oke, ini ada pertanyaan menarik nih dari Ahmad Fauzi Mas. Solusi apa selain reschedule bagi kandidat yang sudah memastikan datang sesuai jadwal yang diatur, tapi pas hari H tidak datang dan tidak ada info kembali? Dan pertanyaan kedua, bagaimana mensiasati kandidat yang berubah atau di tengah-tengah tidak sejalan lagi dengan budaya kerja? Wah, ini tentang ghosting, Mas. Oke, menarik. Jujur kalau misalnya curcol dikit nih, aku sering ditinggal kandidat loh teman-teman. Sering di ghosting. Iya, sering di ghosting akunya gitu. Bukan aku yang mengghosting gitu ya teman-teman. Jadi mungkin pertanyaan aku baca lagi ya. Solusi apa gitu ya selain reschedule bagi kandidat yang sudah memastikan datang sesuai jadwal yang diatur tapi pas hari H tidak datang gitu ya. Nah, jujur ya teman-teman, kalau misalnya kita ngomong tentang kandidat yang di ghosting gitu ya, atau mungkin mereka awalnya ingin datang, terus kemudian mereka tidak datang, pasti mereka punya alasan tertentu. Gitu. Mungkin sebelum kita tawarkan reschedule gitu ya, kita harus tahu dulu kenapa mereka nggak datang. Tuh. Mungkin dengan cara apa kita telepon, atau mungkin kita email, atau mungkin kita WhatsApp. Nah, cara-cara itu gitu ya, cara-cara humanis itu tuh sebenarnya dalam tanda kutip juga meningkatkan brand awareness kita, brand kita gitu ya, perusahaan kita terhadap kandidat. Karena kan di mana kita juga harus menciptakan pengalaman rekrutmen yang baik ya, gitu ya ke kandidat supaya kita tuh juga nggak di blacklist gitu perusahaannya sama kandidat tersebut. Nah, kalau misalnya pun gitu ya mereka belum menjawab gitu ya, biasanya pastinya gitu ya mereka mungkin gitu ya, kemungkinan besar 70% sepengalaman aku tuh mereka udah nggak interest atau mereka sudah terima dari perusahaan lain atau terima offering lah dari perusahaan lain. Kalau jujur ya, menurut aku pribadi ketika memang kita di ghosting, saranku adalah coba cari kandidat yang lain. Oke. Gitu. Jadi kalau misalnya tanya selain reschedule gitu ya, better dari siapa maaf ini Pak Ahmad gitu ya. Dari Pak Ahmad mungkin kita bisa coba cari kandidat yang lain daripada kita berfokus pada kandidat yang ngeghosting kita. Gitu. Kenapa hal itu perlu kita lakukan? Karena bisnis kan tetap berjalan ya. Rekrutmen tuh kan kita ada time to offer. Time to offer tuh pasti sebuah owner gitu atau sebuah manajer tuh mengharapkan si kandidat ini tuh ready kapan.
Karena mungkin kerjaannya akan semakin banyak, makanya dia harus ready nih kandidat baru. Nah, better kita cari yang lain, gitu. Oke. Move on ya Mas Move solusinya. on, betul banget. Gitu. Terus yang kedua Oke. gitu ya, bagaimana mensiasati kandidat yang berubah gitu ya, atau di tengah-tengah tidak sejalan lagi dengan budaya perusahaan. Oke, kalau misalnya kita melihat gitu ya terkait dengan kandidat yang sudah masuk gitu ya. Kalau ini kan berarti kita ngomong tentang employee ya. Karena aku mungkin mengertinya, pahamnya dengan pertanyaan ini adalah si kandidat ini udah masuk, terus kemudian di tengah-tengah nggak sejalan lagi dengan budaya kerja Betul. perusahaan. Salah satunya adalah dengan menggunakan training, gitu teman-teman. Hmm. Kita ingatkan lagi, kita refresh kembali gitu teman-teman. Kira-kira budaya perusahaan kita tuh mau jalan atau mau dibawa kemana sih? Itu. Atau mungkin kalau misalnya teman-teman paham gitu ya, ada yang namanya acara town hall Oke. gitu. Mungkin kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang cukup mature gitu ya, mereka tuh melakukan town hall setiap tahun, teman-teman. Itu di mana town hall tuh isi acaranya adalah mereka tuh kasih tahu pendapatan kita itu sekian loh gitu. Kita untung loh sekian banyak gitu. Jadi di apa ya, di lain sisi itu kita juga melakukan apa ya, semacam meningkatkan motivasi karyawan secara tidak langsung. Karena di sana kita memperlihatkan positivity. Kita memperlihatkan apa sih yang didapatkan perusahaan selama 1 tahun ke belakang. Gitu. Nah, dengan acara-acara town hall gitu, diharapkan kandidat yang tiba-tiba gitu ya berubah gitu ya di tengah-tengah jalan tiba-tiba berubah dengan budaya kerja perusahaan, diharapkan mereka bisa tahu, oh ternyata berubahnya itu gara-gara ini ya, mereka bisa menyesuaikan lagi gitu. Oh ternyata aku tuh masih dibutuhkan ya di sini, sehingga mereka bisa menyesuaikan lagi, terus kemudian mereka bisa berkontribusi lagi di perusahaan. Oke. Itu. Lebih ada gambaran juga ya untuk teman-teman. Iya, betul. Jadi kayak misalnya bisnis ke depannya tuh seperti apa gitu ya. Itu bisa disampaikan di town hall itu. Oke. Semoga Pak Ahmad terjawab ya Terjawab. Amin, pertanyaannya. amin. Semoga terjawab nih Pak Ahmad. Oke, ini karena banyak banget pertanyaan yang masuk nih Mas Yana. Kira-kira mau dilanjut satu mungkin atau gimana Mas? Boleh, boleh. Kita mungkin ngobrol satu lagi kali ya. Oke, satu lagi ya. Last nih. Last but not least. Ini ada Pak Teddy Sutedi. Wah, halo Pak Teddy. Ya, halo Silahkan malam open Kak mic. Lala. Wah, Iya, ini customer makasih setia Kak Lala. Aksoro nih. Ya, makasih Kak Lala, Kak Halo, Yana. silahkan Pak Teddy. Baik, terima kasih banyak kesempatannya. Materinya sangat menarik. Ya, pertama saya ingin menanyakan Kak Yana bagaimana menentukan value kandidat ya, karena ini mencari value salah satu PR besar. Apa tools terbaik gitu ya untuk menggali value ini. Kemudian yang kedua, BBI ini kalau saya juga pakai namanya BEI ya, tapi samalah behavior event interview ya. Betul. Di corporate maupun di dalam bisnis yang saya jalani. Namun pengalaman saya dari mungkin ada sekitar sampai 100 ya interview itu agak susah menggali dalam waktu singkat gitu ya. Kurang lebih 1 jam lah, kurang lebih itu baru. Karena kan kita di situ ada ada nilai-nilai yang mau digali, kerjasama, Betul. teamwork, Betul. integritas gitu. Betul. Nah, menggali karakter mereka di masa lalu itu juga nggak mudah. Betul. Nah, pengalaman saya itu bisa sampai 1 jam gitu. Itu pun kadang masih belum clear, belum ketemu. Entah nggak nyambung gitu ya, yang ditangkap pertanyaannya dan lain sebagainya. Nah, ini karena saya pernah ikut juga event yang tadi disampaikan Kak Lala ya, Mbak Ridi waktu itu. Beliau bilang waktu itu bisa setengah jam tuh bisa clear gitu. Tapi waktu itu saya nggak sempat nanya soalnya. Nah, apa ada tips gitu ya untuk menggali BI atau DBI ini sehingga kita dapat gitu pertanyaan momen itu dapat. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih banyak Pak Dedi pertanyaannya gitu ya. Jujur untuk pertanyaan pertama, assessment apa yang paling ampuh gitu ya sebenarnya untuk melakukan proses rekrutmen agar sesuai dengan value perusahaan. Itu ya Pak Teddy pertanyaan pertama ya. Sebenarnya kalau misalnya tadi kita bersama-sama mendengarkan terkait dengan sharing session gitu ya. Sebenarnya BBI ini adalah salah satu cara yang ampuh Pak Teddy.
gitu. Ini merupakan salah satu yang menurut saya pribadi dipakai oleh perusahaan manapun untuk mencari kandidat yang sesuai gitu. Tapi BBI ini dilihatnya kan dari terkait dengan kecocokan dengan value. Nah, tapi kan juga kita harus melihat nih, apakah secara teknis kandidat ini tuh cocok atau enggak dengan pekerjaan yang dilakukan, yaitu dengan technical test misalnya, atau mungkin kita mengadakan semacam tes-tes tertentu yang cocok dengan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaannya dia, itu secara teknis. Tapi kalau misalnya aku boleh jawab ya Pak Teddy, yang paling ampuh itu adalah BBI, interview session itu. Nah, ini berkaitan tuh dengan poin yang kedua, Pak Teddy. Gimana caranya kandidat tuh bisa apa ya, mengungkapkan gitu ya, ibaratnya mengungkapkan pengalaman mereka supaya mereka nggak menutup-nutupi lah ya, ibaratnya gitu ya, supaya mereka nggak menutup-nutupi, mereka nggak canggung, mereka nggak apa namanya, dalam tanda kutip nggak bohong gitu juga ya, itu juga perlu kita akses gitu sebenarnya, karena kan memang kita juga harus tahu nih, ini kira-kira ini dia bohong atau enggak gitu kan ya, itu sebenarnya ada cara tekniknya sebenarnya. Nah, balik lagi mungkin aku pengen share bahwa wawancara itu adalah sebuah seni, Pak Teddy. Itu. Meskipun tadi aku sempat mention terkait dengan wawancara terstruktur. Terstruktur ini adalah pertanyaannya, sistemnya, flow-nya terstruktur. Tapi dengan cara kita membawakannya dengan enak, misalnya nada kita juga santai gitu ya. Atau mungkin kita berusaha masuk ke dalam personalnya dia dengan cara nanya apa kabar dulu. Gimana nih, apa kabar gitu. Sekarang gimana nih? Atau misalnya kandidatnya datang gitu, naik apa tadi gitu, macet nggak di jalan. Dengan cara kita berbaca apa ya, berbahasa basi lah ya ibaratnya di awal, diharapkan kita tuh bisa membuka personalnya mereka. Karena kalau boleh share ya Pak Teddy, ketika aku interview, jujur aku tuh nggak pernah melakukan atau bertanya pertanyaan-pertanyaan baku yang ada di BBI, tapi mengukur terkait dengan poin-poin yang diukur tadi kayak kerjasama, terus kemudian creativity misalnya. Nah, tapi tetap aku mengukur itu dan selalu berusaha untuk menanyakan atau menanyakan dengan pertanyaan terbuka. Boleh minta tolong coba ceritakan gitu ya, pengalaman Anda gitu ya, atau pengalaman kamu sebelumnya, atau mungkin boleh tanya kayak gini, gimana sih, adakah challenge gitu ya, adakah tantangan yang pernah Anda temui sebelumnya, apa sih biggest challenge-nya? Nah, dengan kita memancing kayak gitu, diharapkan memang kandidat akan berusaha untuk speak up gitu, akan ngomong. Tapi yang paling penting adalah gimana caranya kita tuh bisa menyesuaikan emosi kita dengan emosi dia. Itu yang menurut aku seninya, Pak Teddy. Nah, menurut aku ketika kita menginterview kandidat hanya sekedar butuh gitu ya, atau hanya sekedar menanyakan yang ada di pertanyaan BBI, jujur nggak akan keungkap semua. Tapi ketika kita menanyakannya ke arah personal dulu, terus kemudian kita menanyakan kabar, atau mungkin kita membawakannya dengan rileks gitu ya. Jadi suasana di ruangan tuh nggak tegang gitu ya. Atau mungkin ketika kita interview online gitu, suasana di ruangan Zoom nggak tegang gitu ya. Nah, itu pasti apa ya, diharapkan kandidat itu bisa ngomong, bisa speak up, bisa cerita gitu. Nah, memang cara atau teknik PBI ini tuh nggak langsung kayak langsung jadi gitu ya, apakah langsung bisa gitu. Memang perlu ada latihan dan perlu yang menginterview itu perlu dilatih gitu. Kalau misalnya ada bagian rekruternya khusus gitu, misalnya itu perlu dilatih terkait dengan gimana cara apa ya, menggali kandidat tadi. Yang penting tadi, ketika kita bisa menyamakan emosi kita dengan emosi kandidat itu yang paling penting supaya kita tuh bisa menggali lebih dalam, Pak Teddy. Semoga menjawab, Pak Teddy. Ya, baik. Makasih, Mas Yana. Makasih. Siap, sama-sama Makasih, Pak Teddy. Keren. Terima kasih pertanyaannya Pak Teddy dan juga jawabannya Mas Yana. Keren, mantap sekali. Oke, untuk untuk pertanyaan Pak Teddy ini menjadi pertanyaan terakhir dalam sesi Zoom ini ya teman-teman semuanya. Sebelumnya mohon maaf sekali teman-teman nih, banyak pertanyaan masuk tapi belum terjawab. Mungkin next Zoom nanti ya, atau teman-teman yang mau join untuk workshop di bulan Juni nanti, boleh banget nanti klik link yang ada di kolom komentar gitu ya Mas Yana. Yes, bisa banget. Jadi mungkin teman-teman Oke. yang di sini masih penasaran gitu ya, bisa langsung ikutan aja bulan Juni, kita bisa langsung ketemu langsung gitu ya, kita bisa langsung tanya-tanya di sana, kita bisa praktek, Betul, kita betul. bisa apa ya, ngobrol-ngobrol bareng. Waktu aku di sana juga cukup banyak, jadi see you on June.
Siap Mas Yana, terima kasih waktunya. Thank you untuk malam ini, luar biasa banget. Daging banget ilmunya, terstruktur. Kalau tadi teman-teman bilang itu mantap, terstruktur rapi gitu. Oke, thank you banget Mas Yana untuk malam ini. Siap, sama-sama Mala dan tim Aksoro sudah menyiapkan waktu dan tempatnya untuk malam ini. Thank you so much buat teman-teman yang sudah hadir, sudah menyimak dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang didapatkan tidak hanya sebatas ini, tapi kita praktekkan juga di tempat kerja. Siap? Oke. Siap. Boleh tulis di kolom komentar nih. Siap, praktek. Oke, terima kasih Mas Yana dan juga terima kasih untuk teman-teman semuanya yang sudah join pada malam ini. Tapi tunggu dulu teman-teman. Kita mau foto dulu sebelum kita menyudahi semua ini. Terima kasih, selamat istirahat teman-teman dan selamat praktek. See you. See you semua, thank you.